Perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semua orang yang solat itu diberikan oleh Allah pahalanya sama semua. Pada siang hari ini kita solatnya sama-sama solat Jumat. Imamnya sama, satu imam. Kiblatnya sama, cara kita menutup aurat sama, cara kita solat sama, rukuknya sama, semua sama. Tapi belum tentu pahala yang Allah berikan kepada kita sama semua. Maka dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan la yansarif," bahwa seseorang pergi, wa ma kutiba lahu illa usyru salatiha, tidaklah dicatat melainkan 1/10 daripada ibadah salatnya. Tus'uha sumunuha, 1/8, ada yang 1/9, sudusuha 1/6, sub'uha 1/7, 1/5, 1/2, 3 hingga paling kecil. Jadi bisa jadi kita yang solat Jumat pada hari ini, selesai solat, nanti kita pergi meninggalkan tempat ibadat. Ada di antara kita yang ditulis pahalanya oleh Allah besar, ada yang kecil. Kalau besar pahala yang diberikan oleh Allah pada ibadah solat kita, maka disinilah penentunya besar juga pengaruh solat pada hidupnya. Kalau kecil pahala ibadah solat yang dia dapatkan, maka disinilah jawabannya kecil juga pengaruh solat dalam kehidupannya. Jadi tidak semua yang solat itu dapat pahala sempurna, tidak. Lalu bagaimana caranya agar solat kita maksimal, pahalanya sempurna? Maka yang pertama disampaikan oleh para ulama, tekniknya adalah memperbaiki adab-adab solat secara zahir. Penuhi adab-adab solat secara zahir. Di sini kata para ulama, yang pertama penuhi syarat-syarat solat. Perhatikan lagi. Yang kedua penuhi rukun-rukun solat. Ulangkan lagi pelajarannya. Yang ketiga kerjakan hal-hal yang dianjurkan dalam solat. Apa saja yang dianjurkan, yang disunnahkan dalam solat. Yang keempat, hindari perkara-perkara yang dapat membatalkan solat. Yang kelima, jauhi hal-hal yang dimakruhkan dalam solat. 5 ini adab zahir dalam solat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqa khalqan lil hikmah wa khalaqana lil ibadati wal ma'rifat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kashifil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, Allah beri kita kesempatan, Allah titip kita kekuatan. Alhamdulillah, pemberian Allah ini mampu kita pergunakan,
hadir di rumah Allah dengan tujuan yang sama, beribadah, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kiranya Allah menjadikan semua amal ibadah kita diterima di sisinya. Berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Khatamil Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melantunkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang salat, ini menjadi rutinitas ibadat yang wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf. Dalam sehari 5 waktu kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah solat. Oleh para ulama pernah menyebutkan, menilai, melihat baik atau tidak baiknya kehidupan seseorang itu tergantung pada baik atau tidak baiknya ibadah solatnya. Berarti secara tidak langsung solat itu, ibadah solat itu berpengaruh bagi kehidupan kita. Kalau solatnya baik, maka bakal baiklah kehidupannya. Tapi kalau solatnya tidak baik, otomatis bakal tidak baik jugalah kehidupannya. Di antaranya Allah berfirman dalam surah At-Taha ayat yang ke-132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah, perintahlah keluargamu bis-salat, dengan salat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah padanya. La nas'aluka rizkan, kata Allah, kami tak minta rezeki pada kalian. Nahnu narzuquka, kami yang akan berikan rezeki kepada kalian. Jadi permasalahan rezeki itu tergantung pada kualitas ibadah solatnya. Allah hanya minta solat kepada kita, tak minta rezeki. Maka orang yang solat, Allah berikan rezeki. Itu janji dalam ayat ini. Bahkan di ayat yang lain juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah bantuan dan pertolongan dengan kepada Allah. Bis-sabri was-salat, lagi-lagi dengan sabar dan dengan salat. Kita butuh pertolongan dalam hidup, maka carilah pertolongan itu, jemputlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Punya masalah rezeki dalam kehidupan kita, yang ini 80% lebih di antara kita mengalami kesulitan soal rezekinya, maka jemputlah rezeki kita pada Allah itu dengan sabar dan dengan salat juga. Kalau baik salatnya, maka akan baik kehidupannya. Kalau kurang baik salatnya, bakal kurang baik ibadah kehidupannya. Lalu ada orang yang mengatakan, saya sudah sholat puluhan tahun, tapi hidup saya begini aja terus, tidak ada perubahan apa-apa. Sedikit perubahan ibadah sholat dalam kehidupan saya, sedikit pengaruh sholat dalam kehidupan saya. Perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semua orang yang sholat itu diberikan oleh Allah pahalanya sama semua. Pada siang hari ini kita sholatnya sama-sama sholat Jumat. Imamnya sama, satu imam. Kiblatnya sama, cara kita menutup aurat sama, cara kita sholat sama, rukuknya sama, semua sama. Tapi belum tentu pahala yang Allah berikan kepada kita sama semua. Maka dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan la yansarif", bahwa seseorang pergi, wa ma kutiba lahu illa usyru salatiha,
tidaklah dicatat melainkan 1/10 daripada ibadah solatnya. Tus'uha sumunuha 1/8, ada yang 1/9, sudusuha 1/6, sub'uha 1/7, 1/5, 1/2, 3 hingga paling kecil. Jadi bisa jadi kita yang solat Jumat pada hari ini, selesai solat, nanti kita pergi meninggalkan tempat ibadat. Ada di antara kita yang ditulis pahalanya oleh Allah besar, ada yang kecil. Kalau besar pahala yang diberikan oleh Allah pada ibadah solat kita, maka disinilah penentunya besar juga pengaruh solat pada hidupnya. Kalau kecil pahala ibadah solat yang dia dapatkan, maka disinilah jawabannya kecil juga pengaruh solat dalam kehidupannya. Jadi tidak semua yang solat itu dapat pahala sempurna, tidak. Lalu bagaimana caranya agar solat kita maksimal, pahalanya sempurna? Maka yang pertama disampaikan oleh para ulama, tekniknya adalah memperbaiki adab-adab solat secara zahir. Penuhi adab-adab solat secara zahir. Di sini kata para ulama, yang pertama penuhi syarat-syarat solat. Perhatikan lagi. Yang kedua, penuhi rukun-rukun solat. Ulangkan lagi pelajarannya. Yang ketiga, kerjakan hal-hal yang dianjurkan dalam solat. Apa saja yang dianjurkan, yang disunnahkan dalam solat. Yang keempat, hindari perkara-perkara yang dapat membatalkan solat. Yang kelima, jauhi hal-hal yang dimakruhkan dalam solat. 5 ini adab zahir dalam solat kita. Syarat solat, rukun solat yang disunnahkan dalam solat, yang dimakruhkan dalam solat, yang membatalkan solat. Pelajari kembali, baca ulang agar lengkap solat kita secara zahir. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memberikan kabar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tadi sudah selesai solat." Maka Rasulullah menjawab, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Balik dan solat karena engkau tadi belum solat. Disuruh balik oleh Rasulullah, balik karena tadi engkau belum solat. Akhirnya laki-laki ini kembali melaksanakan solat. Selesai dia solat, kembali dia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kabarkan dengan kabar yang sama, "Ya Rasulullah, saya sudah solat." Kemudian Rasulullah menjawab lagi, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Balik dan solat karena tadi engkau belum solat. Laki-laki ini balik dan solat. Selesai solat dia balik menjumpai Rasulullah lagi. Dia kabarkan lagi dengan kabar yang sama. Kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik dan solat karena tadi engkau belum solat. Ditafsirkan oleh para ulama makna hadis ini bahwa laki-laki yang solat tadi tanpa dia ketahui dalam solatnya, dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Banyak di antara kita yang tidak mengerti. Banyak di antara anak-anak muda kita yang zaman sekarang ini tidak tahu apa-apa yang membatalkan solat kita. Ternyata mereka solat tanpa disadari bahwa solatnya sudah batal. Solat dengan selana yang sobek, yang oblong dan sebagainya, yang bolong, batal solatnya, nampak aurat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat solat secara zahir yang mesti kita penuhi agar solat kita berkualitas. Yang kedua kata para ulama, agar solat kita berkualitas dan pahalanya maksimal diberikan oleh Allah, penuhi juga syarat solat secara batin. Adab solat secara batin.
Di sini kata para ulama ada dua adabnya. Ada dua adab solat secara batin. Yang pertama disebutkan oleh para ulama bahwa menghadirkan hati dalam solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bahwa solat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, tidak akan terasa berat. Orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dia tidak akan merasakan ibadah solat ini perkara yang berat bagi dirinya. Lalu bagaimana cara kita? Kata para ulama, laisa, dalam suatu hadis, laisa laka min solatika illa ma'aqalta minha. Tidaklah sesuatu bagimu dari solatmu melainkan apa yang engkau hadirkan hati padanya. Menghadirkan hati dalam solat kita ini perkara yang dianjurkan dan adab solat secara batin kita. Memang dalam ilmu fikih tidak diwajibkan bagi kita mesti menghadirkan hati dalam solat mulai dari kita takbir hingga kita salam, tidak diwajibkan. Andailah menghadirkan hati ini diwajibkan dalam setiap solat kita, sungguh banyak di antara kita yang tidak sah solatnya. Mengapa demikian? Banyak di antara kita yang solat tapi masih kepikir dunia. Banyak di antara kita yang solat, mulutnya melafazkan doa-doa solat, tasbih-tasbih dalam solat, tapi pikirannya entah kemana, ke pekerjaannya, ke keluarganya, ke bisnisnya. Ini di antara bentuk tidak hadir hati dalam solat kita. Tapi mesti kita paksakan diri kita, harus bagi kita melatih diri kita untuk menghadirkan hati dalam solat. Tak mesti harus semua, setidaknya beberapa daripada rukun solat ada hadir hati di sana. Ada di antara saudara kita yang hadir hatinya saat sujud dia. Ada di antara saudara kita yang hadir hati dalam solatnya saat dia ruku, membaca tasbih ruku, saat itu dia hadir hati. Ada di antara saudara kita yang sedang sujud, membaca tasbih sujud, saat itu dia hadir hati. Maka itulah yang paling berharga di sisi Allah. Dari semua gerakan solatnya, mana gerakan yang di situ hadir hatinya, maka itulah yang paling sempurna pahala yang diberikan oleh Allah. Jadi semakin banyak gerakan solat kita yang hadir hati di dalamnya, maka semakin sempurna pahala ibadah solat yang Allah berikan kepada kita. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, banyak sekali ibadat-ibadat, amalan-amalan dalam agama Islam ini. Alimni wa aujisni, ajarkan satu saja. Ijazahkan satu saja kepadaku, satu ibadat yang paling baik dari semua amalan-amalan dalam Islam ini. Maka Rasulullah menjawab, iza kumta fi sholatika fasalli sholatal muaddi. Apabila engkau mendirikan solatmu, apabila engkau berdiri hendak untuk solat, maka solatlah seolah-olah itu solat terakhirmu. Solatlah seolah-olah itu solat terakhirmu, solat terbaikmu, solat terakhirmu. Maka inilah ibadah yang paling baik dari semua amalan. Tidak ada yang lain. Ini yang paling baik kata Rasulullah. Solat yang di dalamnya khusyuk, solat paling baik, solat paling sempurna. Ini ibadah paling baik. Dan rata-rata kita melihat dalam dunia nyata, realita kita melihat orang kalau benar-benar solat tak pernah dia meninggalkan solatnya. Dalam solatnya dia baik hatinya, baik pikirannya, atau bahasa kita khusyuk dalam solatnya, maka insya Allah yang lain pasti baik. Pasti baik zikirnya, pasti baik tingkah lakunya, pasti baik semuanya. Hidupnya pasti baik. Ada orang yang solat hanya asal-asalan demi menggugurkan kewajiban saja, maka bisa jadi tidak berpengaruh pada kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang kedua,
adab solat secara batin adalah mentadabburi bacaan solat. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi salatika la syughlan," bahwa dalam solatmu itu punya kesibukan. Apa makna punya kesibukan dalam solatmu? Kata para ulama, orang yang solat itu dia sibuk dengan solatnya, mentadabburi apa yang dia baca, berpikir apa yang dia lakukan, itu sudah minimal mentadabburi dalam solat. Setelah ruku apa lagi? Setelah sujud apa lagi? Atau bisa jadi saat dia membaca doa-doa dalam solatnya, dia mentadabburi bacaannya. Tak paham artinya kami Ustaz, setidaknya kita fokus pada apa yang kita baca. Minimalnya kita fokus menjaga, mengingat apa rukun-rukun setelahnya. Itu minimal menghadirkan pikiran dalam solat kita. Atau bahasa lain mentadabburi. Lebih bagusnya lagi, lebih afdalnya lagi, mampu kita mentadabburi apa yang kita baca. Membaca tasbih, tahu kita makna yang kita baca, pikirkan. Membaca doa-doa ketika sujud, ketika ruku, tahu kita artinya, itu lebih bagusnya lagi. Kalau tidak paham, tidak ngerti, maka setidaknya kita fokus pikiran pada perkara-perkara yang kita kerjakan. Saya sedang ruku, setelah ruku apalagi sujud, setelah sujud apalagi duduk di antara dua sujud, setelahnya apalagi berdiri untuk rakaat selanjutnya. Fokus pikiran kita pada apa yang kita buat dan fokus pikiran kita pada apa yang kita baca. Inilah namanya mentadabburi solat kita. Tadabbur solat kita, kemudian khusyuk dalam solat kita, lengkap syarat solat secara batin, kemudian lengkap juga tadi syarat solat secara zahir. Maka fulllah pahala yang diberikan oleh Allah pada ibadah solat kita, besarlah pahala yang Allah berikan pada ibadah solat kita. Maka saat itulah baru solat itu membawa pengaruh besar dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada khutbah yang singkat hari ini. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabirul yaumil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد منها ما ظهر منها وما بطن من بلادنا ومحلنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات
fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis salat.